Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Gevira Eskafatarani dengan NIM 2309179. Di sini akan menjelaskan tentang perulangan. Ini untuk contoh kodenya. Contoh 1 itu ada contoh toko elektronik, kayak nampilin sebuah menu gitu. Jadi itu di dalam toko elektronik itu tuh ada dijual smartphone, laptop, TV, sama headset dengan berbagai variasi harga yang berbeda-beda. Nah, untuk kerja si programnya sendiri kita pakai while. Jadi program melakukan instruksi terlebih dahulu baru mengulang gitu ya. Ketika kita men-scan lanjut atau ya, maka program akan mengulang. Oke, kita langsung coba aja. Semisal kita mau beli laptop, berarti pilih menu 2. Jumlah pesanannya itu semisal 2. Nah, ini itu termasuk ke ini ya, termasuk ke perulang. Jadi dia kalau semisal kita pilih Y, maka akan ditampilkan lagi si menunya. Coba Y. Nah, kita mau pilih berapa lagi? Semisal kita beli smartphone ya, satu jumlah pesanannya 1. Untuk mencari jumlahnya kita pencet M. Nah, ini berarti total dari semuanya ya. Si total itu nyarinya gimana? Si total itu nyarinya dari sini. Dari nih, printf total harga RP %2F itu artinya pakai tipe data float dengan belakang koma itu 2 angka ya, sama total harga. Maksud total harga ini kan berarti si tipe data ini untuk total harga ya. Untuk rumusnya di mana? Rumusnya itu di sini. Nah, rumusnya di setiap case ya, ketika kita pilih 1 maka rumus total harganya kayak gini, ketika kita pilih 2 maka rumus total harganya kayak gini, dan seterusnya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 itu ini menghitung volume dan luas kubus. Ini juga sama ya, pelanggan menggunakan while, dimana do itu kita melakukan instruksinya terlebih dahulu, menghitung dulu volume dan luasnya, dan while itu ketika kita menginput Y, maka program akan menanyakan hal yang sama, akan berulang dengan menanyakan panjang sisi kubus yang kedua gitu. Ini Y-nya bisa Y kecil, bisa Y besar. Semisal sisi kubusnya 20. Maka program langsung menghitung volume dan luasnya. Coba kita enter Y. Kita disuruh memasukkan lagi karena ini sebuah perulangan. Jadi ketika kita meng-enter Y, maka akan program akan mengulang pertanyaan yang sama, masukkan panjang sisi kubus 20, semisal yang ini 30 tuh. Dan kalau semisal kita pencet N, maka program akan keluar gitu ya. Jadi perulangan tuh kayak gitu, dimana while itu harus punya kondisi. Ketika kita menginput ya pada lanjut, maka program akan mengulang, tetapi kita menginput huruf lain pada lanjut, maka program akan berhenti. Lanjut nomor 3 itu mencatat jumlah pengeluaran. Jadi kita tuh kayak buat
jumlah pengeluaran gitu ya. Kayak semisal di hari ini kita mau nyatet 10 pengeluaran kita apa aja gitu kan. Di sini kita bisa hitung juga jumlahnya. Nah, untuk for ini perulangan ini sendiri kita pakai for, di mana kondisi for itu I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan jumlah catatan I plus plus. Oke, untuk I sama dengan 1 itu maksudnya I-nya itu dimulai dari angka 1. Entah pokoknya I itu bisa sampai berapapun. Kita mau menginputnya berapa jumlah catatannya itu terserah kita. Semisal 10 catatan atau 5 catatan itu terserah. Terus lebih kurang dari I itu kurang dari sama dengan jumlah catatan. Jadi maksimalnya itu kita tentukan di pas kita menginput jumlah catatannya itu berapa gitu. Terus I plus plus ini untuk perulangannya ya. Untuk lanjutannya jumlahnya tuh kayak gimana? Oke, coba ya. Misal kita mau menginput banyaknya itu 6 catatan. Nah, kita masukkan ke 1, misal 20.000. Yang kedua semisal 70.000. Yang ketiga semisal 50.000. Yang keempat 30.000. Yang kelima 50.000. Yang keenam 50.000. Nah ya, jadi dari jumlah semua ini ada totalnya, di mana si totalnya itu rumusnya ini. Total pengeluaran plus sama dengan pengeluaran, atau ini tuh artinya bisa juga kayak gini. Total pengeluaran sama dengan total pengeluaran ditambah pengeluaran. Gini juga bisa ya, sama aja. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 itu menghitung, ini jadi ada sebuah menu cara menghitung volume kubus, cara menghitung luas permukaan kubus, cara menghitung volume balok, sama cara menghitung luas permukaan balok. Itu tergantung kita mau memilih yang mana ya menunya. Nah, untuk perulangannya itu di mana? Perulangannya itu ketika kita perulangannya itu ada di menu. Ketika kita ini nih. Nah, ketika kita pilih 5, ketika kita pilih selain angka 5 atau pilih 1 sampai 4, maka program akan terus berjalan. Nah, ketika kita pilih 5, maka program akan keluar. Contoh ya, semisal kita pilih 1 itu kan volume kubus ya. Masukkan sisi kubus misal 20. Tuh. Ini si menunya tuh bakal berulang karena ini merupakan perulangan ya. Nah, pilih opsi semisal 2. Masukkan sisi kubus misal 30. Tuh. Coba kalau misal kita 5. Nah, dia akan keluar ya. Dia akan keluar dari program dan berhenti melakukan perulangan. Untuk ininya sendiri ini pakai switch karena ada beberapa kondisi ya. Jadi ini gabungan dari perulangan dan percabangan. Kita pakai switch untuk menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, dan menu 5-nya kita pakai switch. Dan rumusnya itu dimasukkan di masing-masing switch. Misal case 1 tadi kan cari volume kubus. Nih, ada di sini ya. Rumusnya ada di sini. Gitu juga sama case 2, case 3, case 4. Kalau buat case 5 itu yang tadi ya, dia keluar dari program. Lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 itu mencari nilai rata-rata siswa, dimana kita disuruh masukin nilainya. Disuruh
masukin jumlah nilai yang akan dihitung. Jadi kita disuruh masukin frekuensinya. Kan rata itu jumlah dibagi frekuensi. Untuk for-nya sendiri di sini pakai for ya. I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, itu nilai, terus I plus plus. Dimana I itu tadi ya, kayak mulainya itu dari 1, I itu data yang akan kita masukkan. Semisal kita mau mencari rata-rata dari 8 nilai, berarti I-nya itu dimulai dari 1 sampai 8 gitu. Terus kalau untuk rumusnya ini ya, ada di sini total dibagi N, dimana N itu tadi nilai atau frekuensi ya. Oke, lanjut, kita langsung aja. Semisal kita mau menghitung 3 nilai, dimana nilai pertama itu 80, nilai kedua 90, nilai ketiga 90. Nah, ini rata-ratanya ya gitu. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu faktorial. Ini kayak kalkulator sederhana tentang faktorial, dimana kan faktorial itu ketika kita menginput nilai 4, maka faktorial itu 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 gitu kan. Nah, ini untuk rumusnya sendiri, ini pakai for ya. For-nya I sama dengan 1 karena I dimulai dari 1 kan. I lebih kecil dari sama dengan N untuk batasnya, terus I plus plus seperti biasa. Nah, ini untuk ininya, untuk si rumusnya faktorial dikali sama dengan I, atau bisa juga faktorial sama dengan faktorial kali I itu. Coba contoh, masukkan nilainya semisal 7. 7 itu 7 faktorial itu 5040, dimana artinya 7 kali 5, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7, ini tuh kita perumpamaan ya, kayak pembagian kue sama sahabat gitu. Semisal jadi kayak semisal si A ini punya 5 kue, tapi si B ini punya 4 kue. Nah, berarti lebih 1 dong kuenya. Nah, si lebihannya itu bisa dibagi. Jadi kita mencari lebihnya itu berapa. Untuk rumusnya itu ada di for-nya. For, nah ini nih. Kalau semisal I sama dengan 1, lebih kecil dari lebih kesamaan dari jumlah kue Anda, jadi si I-nya itu dimulai dari 1 dan berhenti di ini ya, berhenti di jumlah kuenya. Terus dan I lebih kecil sama dengan dari kue sahabat Anda gitu kan. Nah, jadi ada 2 if nih. Jadi di dalam for itu ada if. Nah, di dalam if-nya itu kayak gini ya, teman-teman. Jumlah kue Anda jumlah kue Anda sisa bagi dari jumlah kue Anda dan I itu sama dengan 0. Kita ulang. Jika kondisinya sisa bagi dari jumlah kue Anda sama I itu 0 dan sisa bagi dari jumlah kue sahabat sama I itu 0 juga, maka pembaginya adalah I, atau pembagi di mana pembagi itu kayak sisa kuenya gitu kan. Jadi si sisa kuenya itu dapat dari pembagi yang terbesar gitu. Kayak masukkan kue yang Anda miliki, misal aku punya kue 4, sahabat aku 7. Nah, yang ininya tuh 1 kue. Nah, kan jadi kan dari si 7 kue ini kan berarti dibagi lagi ya. Dibagi lagi kayak ke si temennya gitu kan. 7 dibagi ke si temennya, sisa
6 kan, si temennya punya 5 kue, dah berarti yang bisa dimakan bareng-bareng itu 1 kue gitu. Sekarang nomor 8 itu menampilkan perkalian sebuah angka dari 1 sampai 10. Jadi ini kita kayak mau tahu gitu, kayak semisal kita menginput 5, maka perkalian 1 sampai 10-nya itu kayak gimana kan. Untuk itunya sendiri ya, untuk ini sebenarnya nggak pakai ini juga gak apa-apa, tapi nggak apa, kita pakai aja. Untuk sifarnya sendiri itu I sama dengan 1, I sama lebih kecil sama dengan 10. Kenapa I lebih kecil dari sama dengan 10? Karena kan I-nya kan kita mau cari 1 sampai 10 ya, berarti I-nya harus lebih kecil sama dengan 10. Nggak boleh lebih dari 10. Nah, I plus plus. Nah, gitu. Untuk rumusnya ada di sini, N kali I. Oke, lanjut. Berarti masukkan angka, semisal kita mau tahu perkalian 6 1 sampai 10-nya berapa. Tuh. Ini ya langsung kayak gini. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 9 itu menghitung jumlah banyak jabat tangan di suatu acara. Nah, kalau ini kan berarti kita pakai rumus. Kita pakai rumusnya N dikali N min 1 per 2. Ini tuh rumus deret aritmatika ya. Udah, ini untuk kalau semisal kenapa if-nya N lebih dari 0 dan N lebih kecil dari 11, karena di sini sebenarnya peserta yang diundang 10 ya, tapi di ini enggak, karena sorry, apa ini kita hapus aja ya. If-nya kita hapus aja, nggak usah pakai. Nah, langsung aja ya. Semisal jumlah pesertanya itu 20, berarti jumlah jabat tangannya itu 190 jabat tangan. Berarti ada 190 jabat tangan ya. Gitu. Oh, ini bukan. Oke, lanjut nomor 10. Nah, kalau ini jumlah deret, cari jumlah deret, rumusnya tuh ini. Jumlah plus sama dengan suku, suku sama dengan suku kali 10 tambah 1. Gitu ya. Jadi kayak misal kita memasukkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kayak gini. Nah, gini ya. Jadi kalau misal kita 1, 2, 3, 4, 5 jadinya gini. Oh gini maksudnya. Jadi kalau misal kita memasukkan angka 9, maka akan di output dari angka 1 sampai 9. Nah, gitu. Ini tuh didapat dari rumus yang ini. Jumlah plus sama dengan suku. Itu terus suku sama dengan suku dikali 10 tambah 1. Oke, sekian dari saya.